Ini sudah kita jawab dalam beberapa pertemuan, namun karena ditanya kita jawab juga. Bagi orang yang dari tadi ada di masjid, Jumat nih, artinya dari tadi anggap jam 11 udah ke masjid. Lalu kemudian khotib udah naik mimbar, haram hukumnya mengerjakan sholat apa saja. Termasuk sholat wajib, qadha. Dia ingat subuh tadi belum sholat, kesiangan, ingat. Enggak boleh juga kalau khotib sudah naik mimbar. Kalau dia khotib naik mimbar, bagi orang yang dari tadi sudah ada di masjid. Bagaimana bagi orang yang baru ke masjid? Dia datang telat, penyebabnya apa saja, ketiduran, macet, dan seterusnya, atau sengaja-ngaja dia emang rumahnya dekat. Biasanya yang rumahnya dekat itu rada telat ke masjid. Ditegur bini aja, bang, baru juga azan, berisik banget begitu. Nah ini bagaimana nih, khotib udah naik mimbar, dia berangkat. Apa yang harus dikerjakan? Maka dia kudu sholat. Kalaulah belum qobliyah Jumat, sholat qobliyah Jumat. Kalau udah tahiyatul masjid. Dari mana ini dalilnya? Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Asy-Syaukani tuliskan di dalam kitab Nailul Autar. Hadisnya sahih. Daripada Sayyidina Sulaik Al-Ghatafani. Ini beliau yang punya kasus. Sahabat Nabi. Sulaik ketiduran. Bunyi hadisnya itu Ja'a Sulaikun Al-Ghatafaniyu radhiyallahu anhu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala ya Sulaiku asallaita qabla an taji'a faqala la ya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam sholli raq'ataini wa tajawwaz. Hadisnya sahih. Sulaik Al-Ghatafani datang ke masjid sementara Nabi sedang khutbah. Itu yang ditanya tadi. Nabi lagi khutbah baru datang. Nabi lagi khutbah baru datang. Pikir Sulaik dengar khutbah wajib. Sholat qobliyah sunat, maka Sulaik tuh masuk ke masjid main duduk aja, duduk dengerin khutbah. Ditegur oleh Nabi. Nabi lagi khutbah, berhenti khutbahnya, pakai diingetin tuh si Sulaik. Kata Nabi, asallaita qabla an taji'a. Wahai Sulaik, apakah engkau sudah sholat sebelum datang ke masjid? Kira-kira sholat apa tuh? Sholat apa? Tahiyatul. Emang ada tahiyatul rumah, tahiyatul masjid di rumah. Apakah anda udah sholat sebelum ke masjid? Sholat apa kira-kira? Sholat apa kira-kira? Qobliyah Jumat. Wong udah Jumat, tandanya Nabi udah khutbah. Asy-Syaukani bilang begini pada mengomentari di sini. Boleh bongkar itu yang namanya Nailul Autar. Ini nggak bisa kalau bukan qobliyah Jumat. Sebab nabinya bilang as-shallaita qabla an taji'a. Apakah ente udah sholat sebelum anda datang ke masjid? Karena udah dohor, barangkali di rumah udah sholat qobliyah. Tandanya main duduk, nggak mau buruk sangka Nabi sama sahabatnya. Pakai ditanya, udah sholat belum? Tahiyatul masjid bukan. Kalau tahiyatul masjid udah kelihatan dia duduk begitu. Dan ngerjain di rumah nggak mungkin tahiyatul masjid, namanya tahiyatul rumah, ya kan? Kan nggak ada. Maka Sulaik jawab, belum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sholli raq'ataini wa tajawaz. Bangun, ente sholat 2 rakaat dulu, cepetin. Jangan rakaat 1 baca Yasin sampai kelar. Lah itu khutbah sampai udah salam, dia masih sholat qobliyah aja. Maka sholat tahiyatul masjid bagi orang yang baru datang. Kalau saya menyarankan kalau baru datang, kalau belum qobliyah Jumat dulu.
Tapi bacaannya yang cepat. Doa amin surat yang pendek aja, ada inna antoina kulhu, yang cepat biar buru-buru dengar khutbah yang nyuruh Nabi. Jadi jangan duduk. Bagi orang yang dari tadi, orang yang baru datang, begitu. Tapi bagi orang yang dari tadi ada di masjid, enggak boleh. Emang masjidnya adzannya sekali lagi. Habis adzan, khotib khutbah, dia diri aja. Gua mau qobliyah, gua salam masjid. Biasa masjid kita nih masjid Muhammadiyah kan ya kita, bukan Muhammad kita, begitu kata dia. Kan ada Muhammadiyah, Muhammad kita ya. Ada aja orang tuh, begitu. Ada aja ya. Maka dia bangun, enggak usah, duduk aja. Saya itu kalau adzan sekali duduk aja udah. Enggak qobliyah, udah enggak usah, entar. Ada aturan agama. Jadi bagaimana yang baru datang ke masjid itu lalu dia tahiyatul masjid? Boleh. Dan itu disuruh oleh Nabi, itu benar adanya. Namun kalau belum qobliyah Jumat, silakan qobliyah Jumat. Begitu, silakan. Masih banyak. Kurang lebih begitu. Banyaklah dalilnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi pertanyaan saya, kalau ada waktu sujud itu mengangkat dua telapak kaki, apakah itu batal juga? Dan pada saat kita ngantuk nih kan sering nguap berkali-kali kan maka waktu, nah itu batal juga atau tidak? Baik, nguap itu di bawah kendali atau di luar kendali? Di luar kendali. Maka nguap tidak batal. Bila sholat nguap, tutup pakai tangan. Jangan dibuka, tutup. Nguap. Ada kasus, mohon maaf, ajaran Nabi itu paling cakep, ini nguap. Mau di sholat, mau di luar sholat. Jadi urat rahang ini ada orang nguap, dia mulutnya nggak bisa rapat. Mangap aja. Mangap. Itu bingung, sampai masuk rumah sakit. Enggak bisa juga, nih bagaimana ngerapetinya? Mulutnya mangap. Mangap. Yang benerin dokter Kristen. Ini beneran, kisah nyata dulu. Kata dokter Kristen, ini mah gampang. Anda muslim-muslim, makanya kan diajarkan nama Nabi Anda. Kalau nguap ditutup. Sebab kalau Anda nguap terbuka, bisa ketarik sendi Anda. Ini yang terjadi. Maka dipaksa sama dia. Krek, udah nutup. Nggak diapa-apain. Diobatin kagak apa kagak. Begitu. Boleh tanya nanti orangnya ada. Orangnya. Anaknya. Ini ibunya kasusnya perempuan. Dia bilang subhanallah Nabi. Ditutup. Kalau nguap. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak membatalkan sholat. Kemudian tadi apa tuh? Kakinya diangkat. Kalau kakinya diangkat itu pertama doang, lalu kemudian dia ditekan ketika dia sujud, maka tentu sholatnya tidak batal. Ini membatalkannya bukan karena ngangkatnya, bakal membatalkannya karena anggota sujud ada 7. Ada jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Maka kakinya tuh sesudah diangkat, tempelin lagi ketika dia sujud. Jangan waktu sujud kakinya diangkat, sampai kelar sujud baru ditempelin. Itu baru bakal membatalkannya dari sisi sana. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.